Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan pada hari ini. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang bertemakan sumber-sumber hukum Islam. Pengertian dari hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan. Sumber-sumber hukum Islam dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu As-Sunnah, dan yang terakhir yaitu Ijtihad. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama, yaitu sebuah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan hikmah, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. Al-Quran memiliki fungsinya, yang pertama yaitu sebagai mukjizat, yang kedua sebagai pedoman hidup, yang ketiga sebagai wahyu Allah, dan yang terakhir sebagai korektor dan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Al-Quran memiliki cara turunnya tersendiri. Yang pertama yaitu melalui periode Makkiyah, ialah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan yang kedua yaitu periode Madaniyah, ialah ayat-ayat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang kedua, As-Sunnah. Pengertian sunnah menurut bahasa adalah jalan yang lurus dan berkesinambungan, yang baik atau yang buruk. Menurut istilah, As-Sunnah adalah setiap apa yang ditinggalkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat, akhlak atau peri kehidupan baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, seperti tahanut di Gua Hira atau sesudah kerasulan beliau. Yang terakhir yaitu Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Sumber-sumber hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, namun ada sebuah aturan-aturan yang diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan umumnya dalam bidang agama yang seringkali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.